Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruis Rinduhati dan rekan saya, Adika Septiansah. Di sini kami Halo, akan mempresentasikan salah satu event kami yang berjudul Bilik Isolasi Wider dalam Upaya Memutuskan Mata Rantai COVID-19. Infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona merupakan penyakit coronavirus 2019. Pertama kali kasus COVID dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada Desember 2019. Penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara hanya dalam 1 bulan saja, baik itu di Asia, Amerika, Eropa, hingga Afrika. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendeklarasi penyebab COVID-19 dikategorikan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 lalu. Wabah COVID-19 ini menyebar hingga ke wilayah Indonesia. Berdasarkan dari pengalaman beberapa negara serta wilayah lain yang melakukan penanganan COVID-19, tidak mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Keterlibatan dari semua pihak perlu dibutuhkan, termasuk masyarakat. Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi ini salah satunya dengan melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Sedikit berbeda memang dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, hingga Jerman. Negara tersebut melakukan lockdown. Upaya dari pemerintah sendiri dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Isolasi diri sendiri ini tentu sangat penting dilakukan bagi negara yang mereka yang mau atau kemungkinan terjangkit virus corona. Salah satu cara yang paling efektif mencegah virus menyebar yaitu dengan isolasi. Isolasi biasanya dilakukan selama 14 hari yang dianjurkan oleh WHO. Mungkin bagi sebagian orang, diisolasi selama 14 hari merupakan hal yang membosankan. Dan bilik isolasi wider adalah salah satu contoh inovasi desain bilik isolasi yang memanfaatkan material dari alam serta mengutamakan kenyamanan penggunanya. Bilik isolasi wider adalah salah satu contoh inovasi bilik desain yang memanfaatkan bambu dan kayu serta diadaptasi dari bentuk mainan Uno. Pada desain ini kami menggunakan kata wider yang diambil dari bahasa Inggris yang yaitu lebih luas. Untuk Uno Stako biasanya berbahan kayu yang digunakan sebagai mainan balok yang disusun. Kayu dikategorikan sebagai bahan baku yang fleksibel, serbaguna, dan salah satu bahan konstruksi yang berkelanjutan. Hingga ada kata bambu. Pada kata bambu, bambu merupakan material ringan yang berongga. Orang banyak mengira bahwa bambu merupakan material yang tidak kuat, padahal bambu merupakan salah satu material baik. Dan kata terakhir terdapat kata COVID-19. Virus corona yang merupakan nama lain dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, tergolong sebagai virus yang menyerang sistem pernapasan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Adeka Septiansah. Kepada Adeka dipersilahkan. oke, terima kasih kepada Ruis yang telah menyampaikan beberapa presentasi sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan konsep desain. Nah, jadi bilik isolasi wider ini memiliki konsep bangunan klasik karena bisa dilihat sendiri menggunakan bahan material alami seperti kayu dan memiliki bentuk desain yang lebih luas sesuai namanya wider, yang berarti lebih luas. Kata wider diambil dari bahasa Inggris. Dan bangunan ini juga terinspirasi dari bentuk Yuno Stako. Nah, masuk ke aplikasi desain. Nah, bisa dilihat bilik isolasi wider dibangun di atas lahan seluas dengan lebar 3 meter dan ke belakang itu 4 meter yang terdiri dari 2 lantai. Nah, di sini bilik isolasi wider ini memiliki 4 ruang, yaitu yang pertama ada kamar tidur, ada kamar mandi. Nah, di sini saya meletakkan kamar mandi di bawah tangga. Alasannya mengapa? Karena saya ingin menciptakan kesan lebih luas pada ruangan. Maka ketika menaruhkan kamar mandi di bawah tangga, berarti ruangan untuk pasien di isolasi itu sedikit lebih luas. Nah, seperti juga terdapat fasilitas menunjangnya seperti kasur, sofa, dan lain sebagainya. Nah, jadi adaptasi bentuk. Nah, bangunan ini diadaptasi bentuk dari bentuk Yunostako tadi sudah ada di kajian pustaka. Nah, mengapa kami terinspirasi dari bentuk Yunostako itu sendiri? Seperti kita ketahui bahwa Yunostako merupakan permainan yang diharuskan kita untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Yang artinya di mana kita juga memiliki imunitas tubuh. Ketika imunitas tubuh kita terjaga dengan baik dan seimbang, kita akan sedikit susah untuk terkena virus dan penyakit.
Maka dari itu kami terinspirasi dari bentuk Yunostako. Dan yang selanjutnya adalah warna. Kami menggunakan warna alami seperti kayu karena kami ingin memberikan kesan alami bagi orang yang berada di dalamnya. Kemudian untuk thermal, di sini kami menggunakan penghawaan buatan. Alasannya mengapa? Karena yang dibuat ini merupakan bilik isolasi. Artinya pembatasan antar ruang luar terhadap ruang dalam. Artinya tidak boleh yang di dalam ini menyebarkan virus. Karena yang berada di dalam ruangan ini merupakan orang ODP, PDP, ataupun yang terjangkit virus corona itu sendiri. Ketika saya memberikan bukaan yang dapat menukar udara, artinya bukan bilik isolasi namanya, tetapi bilik yang bolong-bolong, mungkin gitu katanya. Nah, jadi memang sengaja saya tidak memberikan bukaan untuk menjaga virus tadi tidak keluar, itu alasannya. Kemudian untuk thermal, di sini sudah jelaskan tadi thermal, lanjut ke pencahayaan. Nah, di pencahayaan itu sendiri, saya memiliki 3 buah bukaan yang saya sebar di bangunan itu. Terdiri dari semua kaca mati. Lanjut ke material. Nah, jadi bangunan ini untuk dinding, partisi dindingnya, saya menggunakan material kayu. Dan untuk bagian kolomnya, maaf, di bagian dinding tadi kayu yang berwujud papan. Kemudian untuk bagian kolom dan baloknya juga menggunakan material kayu. Nah, yang menarik di sini untuk atapnya, kami menggunakan atap bambu. Dan atap bambu ini juga terinspirasi dari atap di rumah adat Cikondang yang bernama Atap Talahap di Bandung. Nah, itu ia menggunakan atap bambu yang terbuat dari bambu yang dibelah dua, kemudian disusun secara terbalik dan tertutup. Bisa dilihat ini merupakan gambarnya. Gambar atap kami terinspirasi di sini karena sesuai dengan mata kuliah Tekban sendiri mewajibkan kami di TOR sendiri sudah tertulis untuk menggunakan bahan material alami. Jadi kami menggunakan material bambu ini untuk alternatif atap pada desain kami itu sendiri. Jadi bisa dilihat bambu yang ada yang terbuka dan tertutup sehingga mengalirkan air ke bawah. Tidak ada bocor di sana. Lanjut ke kesimpulan, jadi bilik isolasi Wider merupakan bilik isolasi mandiri yang memiliki konsep natural klasik yang dibangun secara terpisah dari rumah hunian utama agar rumah tetap dalam keadaan steril. Jadi memang untuk memutus mata rantai virus corona itu sendiri yang di dalamnya terdapat ODP, PDP, ataupun yang terjangkit COVID-19 itu sendiri. Nah, bangunan berdiri di atas lahan seluas 3 x 4 meter dengan berbagai fasilitas penunjang untuk penghuninya seperti kasur, kamar tidur, tempat berjemur, dan lain sebagainya. Mungkin sekian saya kembalikan kepada Ruiz. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Semoga menjadi salah satu sumber ilmu bagi teman-teman semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.